Halo teman-teman, hari ini aku mau petik beberapa buah segar karena aku mau buat salad buah. Wah, ini adalah salad pertama nih di VT aku. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik buah naga dulu. Nggak semua buah bisa dibuat salad, hanya beberapa jenis buah aja. Bukannya nggak bisa sih, tapi kurang enak aja kalau dibuat salad. Kita petik satu aja ya. Selanjutnya, petik buah melon. Sebagian besar melon di kebun ini sudah dipanen teman-teman, tapi masih ada ratusan buah yang masih menunggu panen tinggal beberapa hari. Ini jenis melon kuning atau golden melon. Kita petik menggunakan gunting ya. Aku pilih yang sudah benar-benar kuning. Kalau udah di kebun bakalan bingung mau pilih yang mana. Karena hampir rata-rata buah melon ini kuning semua. Jadi bingung milihnya. Pohon melon hanya sekali berbuah. Kalau buahnya udah kuning, pohonnya juga akan mati. Dan ditanami kembali setelah dipanen semua. Dari tanam sampai panen membutuhkan waktu 2 bulan aja. Selanjutnya petik buah anggur. Anggur-anggur ini hanya ditanam di polybag besar dan lahannya di atas rumah teman-teman. Oh iya, karena setiap hari ambil video di kebun, memori aku udah lama penuh. Tapi kenapa aku tetap bisa pakai HP ini untuk ambil video? Karena aku menggunakan Terabox. Teman-teman dapat mengunggah semua video ke Terabox karena aplikasi ini menyediakan 1024 GB ruang gratis. Teman-teman juga dapat memutar video yang disimpan di Terabox kapan aja dan di mana aja. Walaupun masih kuning gini, bukan berarti belum matang ya teman-teman, karena ini memang jenisnya. Ada yang merah, kuning, hijau, dan ungu kehitaman. Ini bener-bener manis banget, apalagi kalau nggak pernah kena hujan. Manisnya bikin nagih. Kalau anggur lokal, rata-rata rasanya agak kecut, jarang ada yang manis. Walaupun buah kelengkeng belum ada yang matang sempurna, kita petik aja ya. Dagingnya sudah cukup tebal untuk dimakan. Kalau nunggu matang banget, kelamaan bikin saladnya. Daging kelengkeng ini nggak setebal yang dijual di pasaran, nggak terlalu manis juga. Ini juga jenisnya yang biasa, nggak seperti kelengkeng super seperti kebanyakan. Cukup segini aja ya. Setelah itu, aku berkunjung ke kebun pepaya. Ada banyak pohon pepaya, tapi sebagian ada yang belum mulai berbuah. Aku kurang tahu ini jenis pepaya apa. Tapi serius, ini manis banget kalau udah matang, dan renyah banget kalau masih setengah matang. Karena mau buat salad, kita cari yang belum terlalu matang biar ada sensasi renyah pas dimakan. Kayaknya yang ini pas dan kebetulan rendah juga, bisa dipetik tanpa harus manjat. Entah kenapa kebanyakan pepaya sekarang cepat berbuah dengan tinggi pohon rata-rata terbilang rendah. Apa memang jenisnya ya? Wah, ini dia beberapa buah untuk bahan salad hari ini. Pertama, aku mau buat jelly dulu, karena biasanya kalau beli salad kebanyakan dikasih jelly juga. Jadi kita coba pakai juga ya. Sementara itu, aku mau kupas buahnya. Lihat nih melon yang tadi, kelihatan seger banget kan? Kita potong-potong kecil seperti ini agar mudah diaduk bersama buah-buah lain. Kita pakai sebagian aja ya. Kemudian anggurnya juga aku pakai sebagian biar muat di wadah. Sebelumnya udah aku cuci dulu ya. Kemudian aku potong menjadi 2 bagian. Sebisa mungkin kita harus buang bijinya biar nggak jadi penghalang pas makan saladnya. Kalau kelengkengnya tinggal kita pencet-pencet gini aja. Jangan dicuci ya biar rasa manisnya nggak berkurang. Karena ada beberapa jenis buah yang kalau dicuci manisnya akan berkurang. Dan aku juga sering ngalamin. Ini jenis pepaya apa ya teman-teman? Walaupun masih setengah matang, isinya udah merah gini. Pas banget nih kalau dibuat rujak. Kita potong kecil-kecil seperti melon yang tadi ya. Ini jenis buah naga yang isinya merah. Ada juga buah naga isi putih, tapi di daerahku sudah nggak ada yang tanam. Karena yang aku dengar lebih manis buah naga merah daripada yang putih. Bener nggak sih? Oh iya, jelinya kita potong-potong segi 4 juga ya. Kalau bahan saladnya simple, tambahkan yogurt dan mayones. Kemudian terakhir tambahkan susu kental manis dan diaduk-aduk sampai tercampur merata. Aku juga menggunakan keju parut biar lebih enak, karena kebanyakan salad yang dijual juga menggunakan keju parut. Wah, semua bahannya udah siap nih. Pertama, kita campurkan dulu semua buah yang tadi satu persatu. Sebenarnya masih kurang apel, nanas, dan rambutan. Kemudian diaduk dan tambahkan saus saladnya secara merata. Lalu setelah itu diaduk-aduk sampai semua tercampur ya. Terakhir tambahkan jelinya. Aku pakai rasa jeruk dan anggur. Kemudian tambahkan buah naganya sebagai toppingnya. Setelah itu taburkan kejunya dan masukkan ke dalam kulkas biar lebih segar. Yeay, setelah menunggu sekitar 2 jam, saladnya siap untuk dimakan. Teman-teman ada yang mau nggak? Siapa nih pecinta salad? Komen di bawah ya. Aku suka banget makan salad, nggak ngebosenin walaupun sering makan. Sebelumnya aku belum pernah buat konten salad. Maaf ya kalau buatnya agak berantakan. Kalau masalah rasa tergantung bahannya ya. Kalau menggunakan bahan yang berkualitas tentu rasanya juga enak. Next bikin konten apa lagi ya biar seru? Kasih saran dong teman-teman. See you next time. Dadah! Halo teman-teman, petik buah lagi yuk.
Hari ini aku mau petik beberapa buah segar, kemudian akan aku review satu persatu. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau ke kebun pepaya. Sebagian pohon pepaya ini sudah mulai berbuah, bahkan ada yang sudah beberapa kali dipanen. Ini jenis pepaya California, teman-teman. Selain itu, juga ada pepaya kuning atau pepaya emas. Buahnya berwarna kuning dari atas sampai bawah. Cantik banget kan buahnya? Kita petik dua aja ya. Keesokan harinya, aku lanjut berkeliling. Aku berjalan melewati taman bunga di area pegunungan. Sebagian besar yang dari Lombok pasti tahu lokasi ini. Lanjut, kita petik buah kalakuma atau sawo manila. Sebagian besar buahnya udah mulai kuning dan ada yang udah matang sempurna. Kalau yang masih kehijauan, biasanya disimpan sekitar 3-4 hari baru bisa dimakan. Aku petik beberapa biji aja ya, sisanya akan segera dipanen. Selanjutnya, petik buah naga. Pohonnya baru belajar berbuah dan alhamdulillah ada satu yang sudah bisa dipetik. Ukuran buahnya lumayan besar, bisa sampai 1 kilo dalam satu buah. Ini jenis buah naga isi merah, teman-teman. Lanjut ke kebun alpukat. Hampir semua pohon alpukat sudah mulai berbuah dan sebagian juga sudah mulai bisa dipetik. Aku suka banget makan alpukat. Biasanya aku campurkan dengan susu kental manis dan es batu, apalagi alpukat mentega. Beuh, seger banget. Aku petik 2 biji aja ya. Sayangnya kalau baru dipetik harus disimpan dulu beberapa hari baru bisa dimakan. Oh iya, jalan seharian pastinya bikin badan berkeringat. Untungnya aku pakai Fuel Eau de Luxe Calen varian Dainty. Aromanya wangi segar dan tahan lama. Fuel juga ada beberapa varian loh. Jadi nggak khawatir walau tetap dalam kondisi berkeringat. Dan tentunya bikin tambah semangat untuk panen buah. Teman-teman juga harus pakai nih. Produk bisa dibeli di minimarket terdekat. Saat berkeliling, aku menemukan pohon malaka yang kebetulan lagi berbuah lebat. Buahnya benar-benar lebat banget. Dalam satu pohon bisa sampai ratusan bahkan ribuan buah. Daunnya mirip dengan daun asam Jawa. Biasanya buah malaka dibuat manisan sama halnya dengan buah belimbing wuluh. Di daerah teman-teman ini namanya buah apa? Atau jangan-jangan ada yang nggak tahu buah ini? Biasanya pohon malaka berbuah 1 kali dalam setahun. Sekilas mirip buah cermai. Buahnya juga menempel hampir di seluruh batang dan rantingnya. Nanti aku spill ya gimana rasanya. Lanjut, petik buah jeruk. Karena ditanam di daerah kering, pohon jeruk ini hanya mengandalkan hujan. Padahal kalau berbuah kadang bisa lebat banget. Buahnya ada beberapa yang udah kuning. Biasanya kalau tidak dirawat dengan baik, rasa buahnya kecut. Ini jenis jeruk yang biasa dijual di pasar atau toko buah. Harganya mulai dari 8.000 sampai 15.000 per kilo. Karena kebetulan ada buah kenitu yang matang, jadi kita petik aja ya. Daun kenitu bisa dibilang sangat unik dan memiliki warna yang berbeda dari sekian jenis daun lainnya. Kalau matang sempurna, buah kenitu berwarna coklat keunguan. Tapi walaupun masih agak kehijauan gini, udah manis dan tentunya enak banget. Tapi hati-hati ya, buah kenitu mengandung banyak getah. Setelah itu lanjut ke buah sarikaya atau buah nona. Kalau udah makan buah ini nggak bisa berhenti karena emang enak dan manis. Apalagi kalau matang di pohon. Dagingnya lumer, manis tapi nggak bikin enek. Aku dapat 4 biji aja. 2 di antaranya udah bisa dimakan teman-teman. Yeay, ini dia hasil petik-petik hari ini. Buahnya cantik dan beragam. Langsung aja aku review satu persatu. Dimulai dari buah nona. Rasanya enak banget, apalagi kalau dimakan siang-siang gini. Nggak ngebosenin walaupun makan banyak. Setelah itu, kita coba cicip buah kalakuma. Isinya berwarna kuning dan teksturnya mirip ubi jalar. Rasanya juga mirip ubi tapi lebih manis. Siapa nih yang belum pernah makan buah ini? Pasti penasaran kan? Nah, sekarang kita coba makan buah jeruknya. Aku yakin pasti rasanya kecut karena memang jarang banget pohon jeruk yang tidak terawat berbuah manis. Biasanya yang manis adalah jeruk madu atau jenis jeruk impor yang berwarna orange. Setelah itu, kita makan yang manis-manis, yaitu buah kenitu. Buah ini rentan rusak terkena lalat buah, tapi nggak apa-apa, kita buang sedikit bagian yang rusak ya. Kalau belum matang sempurna, getahnya bisa nempel-nempel di bibir. Kalau pepaya udah nggak diragukan lagi, pastinya rasanya segar dan manis. Oh iya, salah satu khasiat pepaya adalah untuk kesehatan kulit dan melancarkan pencernaan. Buah naga adalah salah satu buah yang isinya paling menggoda. Warnanya pink kemerahan dan bijinya bisa dimakan. Aku paling seneng makan yang matang di pohon. Kalau yang dijual di pinggir jalan biasanya nggak terlalu manis, bahkan ada yang hambar. Itu pengalaman aku ya. Nah, terakhir kita cicip buah malaka. Mungkin kalau yang belum tahu akan mengira buah ini beracun, karena sampai berserakan gitu nggak ada yang petik. Rasanya kecut banget dan harus dinetralkan pakai buah naga. Seneng banget bisa makan buah tiap hari. Yang namanya buah segar nggak membosankan. Cukup dulu ya untuk video kali ini. Dadah!